laboratorium di kota saya itu ada. Memang biayanya lebih mahal ya, karena kita mandiri cek labnya, karena kan 10 hari sekali. Kalau BPJS itu hanya dikasih jatah 1 bulan sekali dan di rumah sakit tersebut bisanya. Nah, kita cek lab mandiri di lab swasta, itu menyatakan kreatinnya ibu itu tanggal 11 ya, tanggal 11 ini ada fotonya, tanggal 11 itu 3,23. Nah, kreatin ibu turun lagi dari 4,9 menjadi 3,23. Itu mengalami perbaikan yang cukup baik. Nah, di situ kita sangat senang. Dokter juga menyarankan untuk tetap dijaga pola makan, pola tidur, dan halo, salam kembali bersama saya Guntur di channel saya Kamar Gun. Udah lama saya gak upload video ya di YouTube saya. Nah, untuk yang kemarin-kemarin saya cuma iseng-iseng untuk upload video. Untuk saat ini saya akan sharing atau berbagi cerita kepada rekan-rekan sekalian yang ada di luar sana mengenai sakit ginjal. Nah, saya bukan dokter, notabene saya bukan dokter. Notabene juga saya bukan ahli herbal atau ahli tenaga medis atau tenaga kesehatan. Tapi saya di sini sharing sebagai pasien, atau terlebih tepatnya ibu saya yang mengalami atau yang didiagnosa dokter mengidap chronic kidney disease bilateral. Untuk istilah-istilah kedokteran seperti itu saya sebenarnya kurang paham. Tapi saya mencoba di Google, dari bahasa kronik itu kan kayak kritis gitu ya. Kayak kronik itu kayak udah kritis atau udah parah gitu kan. Kidney sendiri itu ginjal. Nah, di situ saya sudah langsung down nih mendengar didiagnosa ibu saya menderita gagal ginjal kronis. Nah, saya langsung buka-buka Google, saya lihat literatur di mana semuanya itu mengklaim bahwa penderita penyakit gagal ginjal kronis stadium akhir, yaitu stadium 5, itu tidak akan pernah bisa lepas dari cuci darah atau CPAD ya, namanya yang cuci perut. Ada tiga kemungkinan atau solusi bagi penderita chronic kidney disease stadium 5 yang mana fungsi ginjalnya sudah sangat menurun, yaitu di bawah 5% atau minimal 5%. Itu harus 1, cuci darah, yang kedua CPAD, atau yang ketiga ada transplantasi ginjal. Yang mana di antara 3 tersebut pasti memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Di sini saya tidak akan membahas kekurangan atau kelebihan itu, mungkin nanti di next video. Di sini saya cuma mau sharing dulu pengalaman ketika saya mendengar ibu saya didiagnosa menderita chronic kidney disease bilateral. Seperti itu. Nah, di video ini saya akan mulai cerita aja ya, dari awalnya. Ibu saya itu sekitar awal Juli atau akhir Juni gitu merasakan sesuatu yang tidak enak di badannya. Dikira itu hanya sakit-sakit biasa, sakit pada umumnya lah, hanya cukup dengan istirahat maka akan sembuh. Oleh sebab itu ibu saya istirahat, total bed rest di rumah itu adalah sekitar 2 minggu.
waktu itu lagi pandeminya, ibu saya takut untuk kontrol ke medis atau ke rumah sakit atau datang ke dokter itu takut sekali karena takut nanti dipositifkan gitu kan, maka semuanya akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu ibu saya bertahan dengan istirahat aja total di rumah selama 2 minggu, tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada perubahan yang lebih baik. Oleh sebab itu ibu saya memutuskan untuk berobat ke seorang medis, yaitu mantri. Kita sebutnya mantri di sini. Di situ ibu saya diberi obat-obatan pereda nyeri, terus seperti paracetamol dan obat lambung, karena di diagnosa beliau itu ibu saya kena demam virus. Karena keluhannya itu satu lemas, sedikit pusing, terus mual, nafsu makan berkurang, dan lemah, kondisi badan lemah, lemas dan lemah itu. Setelah minum obat dari dokter, setelah seminggu itu tidak ada mengalami perubahan yang lebih baik, tapi kondisinya semakin ngedrop gitu, semakin lemas, nafsu makan semakin berkurang. Jadi kita putuskan ibu berobat ke dokter spesialis penyakit dalam yang ada di kota saya. Nah, kebetulan dokter spesialis penyakit dalam itu membuka praktek di rumahnya. Kita datang secara pribadi, tidak menggunakan BPJS, jadi secara mandiri kita periksa di situ. Sama dokternya itu ya karena masih musim pandemi ya, jadi jaga jarak. Alasannya jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, sehingga dokternya cuman wawancara dari jarak jauh, ditanyakan keluhannya apa, terus sudah berapa lama, terus apa aja yang dirasakan, keluhannya apa itu. Nah, setelah itu dokter memberikan resep, kita tebus. Dokter memerintahkan setelah obatnya habis silakan kontrol kembali. Nah, kita hitung-hitung sih obat itu habis dalam jangka waktu sekitar 7-8 hari, 7-10 hari. Nah, ketika ibu dibawa ke rumah mengkonsumsi obat dari dokter tersebut, dari dokter spesialis penyakit dalam itu, 5 hari kemudian kok ibu semakin ngedrop. Satu, ngedropnya itu apa? Selalu tidur sepanjang hari dan mengorok. Yang kedua, nafsu makannya tidak ada, selalu merasa kenyang. Jika disuapi itu muntah dan tidak bisa makan. Itu saya buatkan jus kayak dibuat lembut ya, dibuat lembut, makanan-makanan itu dibuat lembut, yaitu di blender gitu, halusin. Nah, itu paling cuma 3 sendok, paling banyak 5 sendok. Setelah itu sudah merasa kenyang, tidak mau, dan tidak ada komunikasi lagi karena hanya tidur mengorok. Nah, dan juga tidak BAB, tidak BAK selama 5 hari itu. Setelah kontrol ke dokter penyakit dalam itu dan mengonsumsi obat itu, tidak BAB, karena ibu didiagnosanya waktu itu tuh sama dokter tersebut, didiagnosa ibu terkena pembengkakan jantung. Jadi dikasih obatnya dioksin, salah satunya dioksin. Nah, itu sebenarnya cuma sedikit sih, kecil obatnya, diminumnya separuh. Setelah itu saya merasa kurang yakin ya, karena obatnya cuma satu, dan juga selebihnya hanya obat pereda nyeri dan obat mah. Saya konsultasi ke salah satu platform konsultasi dokter. Saya coba ke dokter penyakit jantung karena diagnosanya awal kan sakit jantung. Saya coba konsultasi di platform itu online, dokter jantung. Saya ceritakan semuanya, kronologis kejadiannya seperti apa. Dokter tersebut tanya udah dikasih obat apa, saya sebutkan semua. Setelah itu dokter menyarankan untuk, saya cerita juga, ibu sudah tidak BAB 5 hari dan tidak BAK 5 hari. Dokter
tersebut menyarankan untuk coba tes lab urin, lab ginjal. Nah, setelah itu oke, saya tutup pembicaraan dengan dokter tersebut. Saya putuskan untuk kontrol kembali ke dokter yang penyakit dalam yang ada di sini. Ibu kontrol ke sana, kondisinya sangat ngedrop, lemah, sudah tidak bisa jalan lagi, tapi menggunakan kursi roda. Di dalam ruangan kontrol dokter itu, ibu mengalami muntah. Dokter tidak berani megang atau tidak mendekat atau tidak gimana ya, tidak menyentuh temperaturnya seperti apa, gini, detak jantung seperti apa, enggak, langsung oke, ini ibu sangat lemah, jadi saya rujuk ke rumah sakit. Saya tidak sebutkan namanya, rumah sakit yang ada di kota saya. Nah, di situ dokter tersebut memang bertugas di rumah sakit tersebut. Diteleponlah rumah sakit tersebut dan dokter tersebut bilang untuk peserta BPJS kelas 1 itu full. Adanya VIP dan itu harus mandiri, atau kalau mau pakai BPJS harus naik kelas dan nanti ada biaya tambahan. Kita menyetujui dan kita langsung ke sana, ke rumah sakit tersebut. Setelah sampai rumah sakit tersebut, tidak ada penanganan sama sekali. Kita tidak dianggap ada di situ ya. Mobil kita udah sampai di depan UGD, tidak ada petugas atau petugas jaga yang menghampiri kita. Akhirnya kita klakson dan kita masuk, baru penjaganya cuma bilang apa? Maaf, sudah penuh, tidak terima pasien lagi. Nah, tapi kan saya udah confirm dengan dokter yang tersebut tadi ya, dokter A ya, kita sebut dokter A. Saya udah confirm dengan dokter A, katanya beliau kita udah dapat kamar di sini. Maaf, di UGD itu penuh dan semua pasien yang mau masuk sini harus melalui UGD, dan di UGD itu semuanya positif, kata petugasnya seperti itu. Maksudnya positif corona. Nah, ya udah, saya mohon tolong segera tangani ibu saya seperti itu. Nah, setelah nunggu beberapa waktu, adalah itu sekitar 30 menit baru ada tuh tempat tidur, diantarkan oleh petugas. Ibu kita pindahkan ke tempat tidur tersebut. Saya melarang ibu untuk dibawa masuk ke UGD, jadi saya lebih baik di luar UGD. Nah, setelah itu setelah di luar UGD diperiksalah, pertamanya cuman denyut nadi dan tekanan darah, semuanya normal. Nah, setelah itu barulah mereka menjelaskan protokoler penanganan pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Semua pasien harus diswab sebelum melakukan tindakan. Oke, kita mengikuti jalurnya. Ibu diswab, kita tunggu nih, kita lihat kan bersama sekitar 10 menitan. Itu yang di C nya itu ada min-nya gitu. Nah, yang kita tahu di C nya min itu adalah negatif. Nah, dengan penuh keyakinan kita bilang dengan suster tersebut, pegawai tersebut, oke sus, berarti ibu saya langsung dapat penanganan ya karena ini negatif. Suster tersebut menjawab, oh maaf pak, kami tidak bisa membaca hal tersebut karena yang bertugas dan berwenang adalah dari pihak lab, seperti itu. Nah, setelah itu setengah jam kemudian barulah kita dipanggil semua. Ada teriakan, keluarganya aja semua disuruh kesini. Saya udah langsung feeling nih, gitu kan. Kita sampai ke ruang dokter, kita dijelaskan, dibacakan hasilnya. Maaf, ibu Anda ternyata positif. Positif apa? Saya tanya kayak gitu. Ya, positif virus corona. Hah? Buktinya mana? Saya minta buktinya. Tadi swabnya aja negatif, di C1 itu kan bacanya negatif.
mereka tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan hasil swab antigen tersebut. Nah, karena dokter tersebut dan pihak rumah sakit tidak bisa membuktikan, kita minta hasil swab antigen itu tidak ada, alatnya itu, sehingga mereka hanya bilang, gimana, ibu mau diisolasi di sini atau di rumah mandiri? Ya, kita menjelaskan, ibu tidak butuh isolasi, ibu tuh butuh tindakan dokter, butuh tindakan medis. Tapi mereka bersikeras kalau ibu tuh positif. Jadi kita minta PCR, mereka bilang PCR itu adanya seminggu. Kita baru ada seminggu dan itu hasilnya seminggu. Itu sangat tidak masuk akal bagi kita kaum awam. Kenapa sangat dipersulit di sini gitu. Sedangkan ini termasuk kota loh, bukan pedalaman. Ya. Nah, oleh sebab itu saya minta kami sekeluarga dengan sebut nama Tuhan dan yakin kita menolak untuk isolasi di rumah sakit. Ibu kita bawa pulang. Nah, di dalam perjalanan ibu muntah lagi di dalam mobil. Udah, kita bawa pulang, yakin. Dan besoknya itu saya mau rujuk ibu di rumah sakit yang lebih di ibu kota yang lebih stratanya lebih tinggi lah. Maksudnya tipenya lebih tinggi karena di sini katanya tipe C. Nah, yang di ibu kota itu tipe B. Jadi saya minta rujukan ke puskes deket sesuai deket domisilinya ibu, tapi tidak diberi karena di situ sudah terekam, online itu terekam bahwa ibu positif. Jadi ibu tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh keluar kemana-mana. Jadi tidak diberikan surat rujukan atau surat rekomendasi untuk kita pindah ke rumah sakit tipe B. Dari puskes tersebut saya pindah lagi ke puskes yang di pusat sesuai dengan KTP. Puskes tersebut juga tidak memberikan dengan alasan yang sama karena ibu sudah positif. Di sini keterangannya ibu Anda positif, jadi silahkan isolasi mandiri dan kita disuruh minta isi data-data dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak mau. Saya pulang. Saya dalam nama Tuhan, saya yakin ibu saya bisa segera mendapatkan pertolongan. Nah, dari situ kita berunding, udah lebih baik kita nggak usah menggunakan BPJS karena terlalu ribet. Akhirnya kita mandiri saja. Kita melalui jalur mandiri, maka ibu kita bawa ke rumah sakit tipe B. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sampai di rumah sakit tersebut. Nah, di rumah sakit yang kedua ini, puji Tuhan ibu mendapatkan pelayanan yang begitu baik, diterima dengan baik, dan rumah sakit menanyakan kepada kami, kenapa ibu langsung dibawa ke sini, tidak di daerah Anda, karena di daerah Anda itu ada beberapa rumah sakit. Kita jawabnya, rumah sakit yang ada di daerah kami itu full dan semuanya mayoritas dipenuhi dengan pasien-pasien corona. Yang mana di UGD-nya itu semuanya full corona karena sesuai dengan pernyataan dari petugas yang ada ketika malam itu. Nah, oleh sebab itu dicek di situ katanya, ini ibu juga dipositifkan, ibu positif corona. Oleh sebab itu oleh pihak rumah sakit yang kedua ini, ibu langsung di rongsen dan diminta untuk PCR langsung, dan PCR-nya harus 2 kali. PCR pertama tanggal 29 atau 28 itu ya, saya lupa. Itu ada. Nah, PCR pertama itu ibu hasilnya hari berikutnya itu negatif. Nah, setelah hasil PCR negatif, tapi hasil labnya itu ibu dinyatakan kreatinnya sangat tinggi, yaitu 28, berapa gitu, saya sedikit lupa dan datanya itu tidak saya bawa. Itu kreatin ibu 28. Nah,
data ibu kreatinnya 28 dan ibu harus segera mendapatkan penanganan cuci darah. Kita disuruh tanda tangan dan kita yakin dalam nama Tuhan jika ini yang terbaik pasti akan terjadi baik. Kita tanda tangan dan ibu menjalani cuci darah pada waktu keesokan harinya malam hari. Kita tanggal 28 itu masuk rumah sakit, tanggal 29 malam ibu cuci darah dan hasil PCR-nya negatif. Ibu cuci darah kondisinya malah ngedrop. Waktu itu ngedrop karena ibu tidak sadarkan diri. Nah, ibu setelah cuci darah, ibu itu sangat lemah sekali. Terus di situ ibu cuci darah itu waktu di dalam ruangan HD hemodialisa itu, setelah cuci darah selama 1,5 jam, ibu mengalami BAB, mengeluarkan BAB yang begitu banyak, dan BAK, buang air kecil yang lumayan banyak. Di situ pampersnya popoknya itu penuh dengan kotoran dan air BAK itu. Nah, di situ kita bersihkan, kita antara terharu dan senang ya, karena saya yakin racun-racun dan kotoran itu keluar. Nah, setelah itu ibu harus masuk ruang isolasi karena peraturan rumah sakit seperti itu. Sebelum melewati 2 kali PCR dan dinyatakan negatif, maka pasien akan memasuki ruangan isolasi. Nah, kami yakin ibu akan ditangani dengan baik, maka kami menyetujuinya dan ibu dibawa ke ruang isolasi. Di situ kami tidak bisa menunggu ibu, tapi melalui video call besok paginya itu ibu video call kita. Rasanya antara sedih, terharu, dan gimana ya, senang. Sedihnya apa? Ketika ibu sakit, kita tidak bisa mendampingi, kita tidak bisa berada di sebelahnya. Dan terharunya melihat ibu berjuang sendirian. Kita merasa ibu tuh berjuang sendirian di dalam ruangan itu. Jadi merasa terharu. Senangnya apa? Karena yang tadinya ibu tidak sadarkan diri, ibu bisa berbicara, aduh sakit, kalian pada di mana? Mas Andi di mana? Mbak Intan di mana? Mas Angga di mana? Kok nggak nemenin ibu? Ibu nih sakit. Ayo kesini, ayo kita pulang. Ibu sakit, temenin ibu. Di situ kita merasa sedih dan senang bercampur karena ibu bisa berbicara, ibu bisa merasakan sakit, berarti ibu sadar. Seperti itu. Nah, singkat cerita, siangnya ibu di PCR lagi. Dan paginya setelah video call itu ibu di PCR. Setelah PCR sorenya itu hasilnya sudah keluar dan puji Tuhan hasilnya itu negatif, sehingga ibu langsung mendapatkan ruang perawatan. Ibu dipindah ke ruang perawatan. Besoknya dokter kunjungan menjelaskan kreatinnya ibu dari 28 turun menjadi 18 sekian. Nah, turun sekitar 10 dan itu masih cukup tinggi. Jadi ibu harus segera melakukan cuci darah lagi. Jadi keesokan harinya ibu cuci darah lagi. Nah, di situ ibu cuci darah yang kedua. Setelah ibu cuci darah yang kedua, terus ibu kembali ke ruangan. Ibu cuci darahnya di ruang HD dan ibu kembali ke ruang perawatan. Setelah perawatan, dokter datang lagi. Ibu kreatinnya masih di atas 10 dan ibu harus cuci darah lagi. Jadi nunggu 2 hari. Setelah 2 hari ibu cuci darah lagi, cuci darah yang ketiga. Setelah itu dokter hasilnya menyatakan kreatin ibu menjadi 8, dari 8, itu ibu sudah bisa berbicara lancar, minum sudah lumayan, makan sudah lumayan,
yang lembut-lembut gitu, makan bubur, nasi itu yang lembut udah bisa. Nah, ibu diizinkan pulang oleh dokter. Tanggal 4 Agustus ibu pulang dari rumah sakit. Jadi sekitar dari tanggal 28 Juli siang masuk, tanggal 4 Agustus kita pulang. 4 Agustus pulang, tanggal 12 itu kita check up, kontrol lagi di rumah sakit tersebut, ketemu dengan dokter tersebut. Nah, di dokter tersebut kita konsultasi, ibu diberikan saran untuk pasang Simino. Simino itu alat bantu untuk cuci darah permanen agar tidak sakit ditusuk-tusuk seperti itu. Nah, jadi disarankan pasang Simino di dokter rumah sakit tetangga, ada di kota itu juga, di ibu kota tersebut. Nah, setelah itu seminggu berikutnya kita suruh kontrol lagi. Setelah kontrol lagi tapi sebelumnya setelah dari kontrol yang awal itu, kita langsung menuju ke dokter yang dirujuk oleh dokter di rumah sakit yang kedua itu untuk pasang Simino, tapi kita tidak ketemu dengan dokternya. Dokternya sedang berada di luar kota, jadi kita tidak bertemu. Jadi kita balik lagi ke rumah. Setelah balik ke rumah, seminggu kemudian kita check up lagi ke dokter rumah sakit B, rumah sakit yang kedua itu. Dokternya marah. Kita terkejut kan, dokternya sampai marah seperti itu. Kalau ibu ingin sembuh, silakan ibu ikuti perintah saya, yaitu pasang Simino. Nah, ya dok. Nah, setelah itu ibu tidak perlu ketemu saya lagi, tapi ibu langsung ke ruang hemodialisa, yaitu ruang cuci darah atau ruang HD. Silakan ibu pasang Simino sekarang, seperti itu. Dari ke dokter itu kita langsung menuju ke dokter yang dirujuk untuk pasang Simino. Tapi lagi-lagi setelah sampai sana kita ditolak karena BPJS kita tidak ada rujukan untuk rumah sakit tersebut. BPJS kita rujukannya ke rumah sakit yang kedua itu. Jadi kita suruh balik lagi dengan minta rujukan dari puskes dan rumah sakit yang ada di kota kita. Nah, kita balik ke rumah. Besoknya, singkat cerita, saya konsultasi dengan teman yang dokter juga. Kebetulan teman saya ada yang dokter. Saya konsultasi, selain dokter itu yang pasang Simino di mana ya yang bagus di kota ini, ada nggak ya? Siapa yang mau pasang Simino? Ibu saya bilang seperti itu. Tapi dia menyarankan lebih baik jangan dulu. Kamu harus mempunyai second opinion. Second opinion itu segera hubungi dokter ahli ginjal, katanya kayak gitu kan. Di Lampung ini ada beberapa dokter ahli ginjal. Nah, saya sarankan ketemu dengan dokter ini, kata dia seperti itu. Akhirnya saya diteleponkan oleh dokter tersebut dan dibuatkan janji. Kita datang ke prakteknya dokter tersebut, yaitu di rumah sakit yang ketiga. Kita datang ke rumah sakit tersebut dan dilayanilah dengan dokter tersebut dengan konsultasi yang cukup baik, yang cukup lama, sehingga dilihat dari hasil labnya kok semakin turun, dokter tersebut bersedia untuk ditunda cuci darahnya, sehingga tapi konsekuensinya ibu harus rutin melakukan cek lab dan rutin untuk kontrol ke dokter tersebut. Kita setuju, dan singkat cerita 10 hari sekali kita cek lab, dan hasilnya itu tanggal 13 bulan 8 itu kan kita udah cek lab, berarti 5,3 udah turun tuh dari 8, menjadi 5,3. Tanggal 18 Agustus kita cek lagi, dan ini hasil labnya, fotonya ada. Tanggal 18 Agustus itu kreatinnya 4,9, turun lagi, berarti kan 4,9, oriumnya 51. Nah,
Untuk berikutnya tanggal 11 September. Tanggal 11 September itu kita cek lab lagi. Itu di salah satu laboratorium di kota saya. Itu ada, memang biayanya lebih mahal ya, karena kita mandiri cek labnya, karena kan 10 hari sekali. Kalau BPJS itu hanya dikasih jatah 1 bulan sekali dan di rumah sakit tersebut bisanya. Nah, kita cek lab mandiri di lab swasta. Itu menyatakan kreatinnya ibu itu tanggal 11 ya, tanggal 11 ini ada fotonya. Tanggal 11 itu 3,23. Nah, kreatin ibu turun lagi dari 4,9 menjadi 3,23. Itu mengalami perbaikan yang cukup baik. Nah, di situ kita sangat senang. Dokter juga menyarankan untuk tetap dijaga pola makan, pola tidur, dan dietnya harus ketat sekali. Setelah itu, singkat cerita, tanggal 24 bulan 9 kita cek lab lagi. Cek lab lagi di rumah sakit yang ketiga itu dengan BPJS. Itu kreatin ibu menjadi 2,2, turun lagi, dan itu mendekati normal seperti itu. Dan kita konsultasi ke dokter. Dokter sangat kaget, kok bisa cepat seperti ini ya turunnya dan mendekati normal. Cuman ureumnya agak naik karena ureumnya itu 70. Nah, tapi kata dokter ini masih normal lah, ureum segini. Cuman kreatinnya sangat jauh drastis turun. Nah, ini mengalami perkembangan yang sangat baik. Dokter tanya, sebenarnya ibu minum apa ya selain obat dari saya? Nah, seperti itu. Tapi jujur nih, boleh jujur ya, kita selain minum obat dokter, itu saya membuatkan ibu itu obat-obat alami atau obat herbal. Itu saya buat sendiri melalui literatur yang saya baca. Nah, di situ selain obat dokter, ibu itu mengkonsumsi satu seledri dan daun keningkir. Daun seledri dan daun keningkir itu kita buat infus water. Seharinya diminum pagi dan malam menjelang tidur. Dan juga serabut kelapa ujungnya itu diminum pagi dan malam menjelang tidur. Itu fungsinya untuk seledri dan daun keningkir itu untuk memperlancar aliran darah yang ke ginjal, jantung, dan otak. Kalau serabut kelapanya itu untuk menurunkan kreatin. Itu dari literatur yang saya baca. Itu saya buat, saya telaten. Terus buahnya itu buah pepaya yang wajib, buah pepaya, buah anggur, dan buah beri, serta buah manggis. Nah, itu pantangannya buahnya alpukat dan pisang. Alpukat, pisang, dan tomat itu pantang. Terus, dan diharamkan garam. Saya selama merawat ibu, kita satu rumah tidak mengkonsumsi garam. Masak tidak memakai garam sedikit pun. Hindari garam dan penyedap rasa kayak micin seperti itu hindari. Diganti aja dengan bawang putih. Banyakin aja bawang putihnya supaya masakan menjadi lebih gurih dan sedap. Seperti itu. Untuk kelanjutan videonya next video saya akan buat obat-obat herbal itu yang saya buat untuk ibu itu seperti apa, dan Anda dapat mendapatkannya di mana aja, itu nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian, terima kasih, semoga kita sehat selalu. Dan bagi Anda yang sedang mengalami sakit, semoga Tuhan menjamah Anda dan Anda diberikan kesembuhan, Anda diberikan kekuatan kembali untuk kembali bisa pulih seperti sedia kala. Amin. Dan yakinlah, mujizat Tuhan masih ada, kesembuhan ada untuk kita semua. Amin. Dadah.